Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya mewakili Panitia Paskah Jumat Agung dan Kenaikan ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, perayaan ibadah Jumat Agung kita akan dilaksanakan di Gedung ACS pada tanggal 18 April 2025. Perayaan ini akan berlangsung bersama dengan keempat gereja yang ada di GBI Batu Penjuru. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara datang di tanggal 18 April 2025, sekali lagi jam 10 pagi. Akan disediakan jemputan dari pagar menuju gedung utama, mulai dari jam setengah 10 pagi sampai jam 10. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perayaan Paskah kita akan diadakan jam 10 pagi, tapi tempatnya berbeda. Kali ini tempatnya ada di gedung GBI Batu Penjuru. Tanggal 20 April 2025. Jangan lupa, sekali lagi, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan kita mau membawa keluarga kita juga untuk datang dan beribadah di tanggal-tanggal tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Saya percaya kalau kita boleh ada, kita akan membuka minggu kita pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di minggu pertama ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau mau sertai kami, berkati kami, urapi kami ya Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami daikan, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan, juga firman yang boleh kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan Ku Rindu Setiap Waktu. Biarlah di dalam hati kita senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
berserah penuh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau hari ini di pagi yang indah ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita pagi lawatan Tuhan. Kita percaya, kita tetap semangat, ya kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, serangkap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang kami boleh terima oleh Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di dalam ibadah kami pagi lawatan Tuhan. Berkati kami semua yang terlibat langsung, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan ini, renungan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita, di dalam pagi lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya hari lepas hari kita diberkati oleh Tuhan. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan, bahwa kesulitan, pencobaan, penderitaan tetap ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena iblis tidak senang, Bapak Ibu Saudara. Iblis itu tidak senang kalau kita semakin hari semakin bertambah mendekati Tuhan Yesus. Jadi iblis selalu mengincar kehidupan kita setiap hari, karena iblis tidak mau tinggal diam dan selalu menggoda kita. Oleh sebab itu, kita berharap dari ibadah kita pagi lawatan Tuhan, kita boleh merenungkan bagaimana kita boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita semua buka Alkitab kita, yaitu kita ambil dari 2 Korintus 4 ayat yang 10 dan yang ke-11. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Saya pagi hari ini ingin memberikan tema, yaitu supaya kematian Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini, supaya kematian Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan baca ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa ini adalah suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, Paulus menulis surat ini tentang bagaimana pelayanan Paulus. Pada saat itu juga, dia juga mengalami kesulitan, merasakan kekhawatiran, kesesakan.
Jadi Paulus menceritakan pengalamannya dia mengiring Yesus. Karena surat sebelumnya, kenapa Paulus tahu bahwa ada kesulitan, ada kekhawatiran dari jemaat-jemaat di Korintus, ada satu bagian jemaat mengirimkan surat kepada Paulus, menceritakan bagaimana mereka dalam kekhawatiran, mereka dalam kesesakan. Oleh sebab itu, Paulus juga memberikan surat balasan kepada jemaat di Korintus dan menceritakan bahwa apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan dalam mengiring Yesus itu sama seperti apa yang dialami oleh jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Akan tetapi Paulus dalam suratnya itu dia ingin berbagi pengalaman bahwa Paulus bisa tetap setia, kuat mengiring Yesus. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus seperti tertulis di 2 Korintus 4 ayat 10, di sana tertulis, saya bacakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Maksudnya senantiasa membawa kematian Yesus. Kita tahu Yesus mati untuk kita semua. Dia menderita untuk kita semua. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di jemaat Korintus itu belum seberapa dibanding dengan kematian Tuhan Yesus pada saat di kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib itu lebih dari apa yang diderita oleh jemaat di Korintus. Bahkan juga Paulus merasakan itu. Oleh sebab itu Paulus mengirimkan surat ke Korintus bahwa dia juga mengalami sama seperti apa yang jemaat-jemaat Korintus alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus juga tahu bahwa Paulus dalam mengiring Yesus, dia ingin dibunuh. Bahkan juga ia masuk dalam penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hubungannya dengan kita hari lepas hari, kalaupun kita dalam kesesakan, kalaupun kita dalam penderitaan, kalaupun kita dalam kesusahan, kita boleh mengingat bagaimana Yesus juga mati bagi kita. Penderitaan Yesus lebih sukar daripada kita yang ada sekarang. Jadi penderitaan Yesus itu dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang ini, itu masih belum seberapa. Kita tahu waktu Tuhan Yesus disalib di sana, dia boleh merasakan bagaimana kesesakan, kesulitan, bahkan juga dicemooh. Sampai dengan juga dia mencucurkan keringatnya beserta dengan darah Tuhan. Berarti kita tahu bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu sangat menderita sekali, sangat kesulitan sekali di dalam dia ingin membuat satu penembusan dosa untuk kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami satu kesulitan, mengalami sesuatu yang kesesakan atau kekhawatiran, itu Paulus katakan itu belum seberapa sesuai dengan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kalau kita boleh berbicara, Paulus pada saat itu menulis surat ini, ia ingin membagi pengalaman. Bagaimana pengalamannya dia mengiring Yesus. Mengiring Yesus dalam pengalamannya. Dia juga mengalami sama seperti apa yang terjadi di Korintus. Begitu pula juga dengan kita di hari ini. Artinya, kita sebagai umat Tuhan harus tetap mengingat tentang kematian, bahkan pengorbanan Yesus, dan menaruh ingatan itu dalam tubuh kita, pikiran kita bahwa Yesus telah mati bagi kita. Karena Yesus sebagai manusia telah lebih dulu menderita bagi kita. Merasakan bagaimana disiksa, diludahi, dicemooh, dihina, ditendang, diseret, dan juga penuh dengan tekanan. Segala macam penderitaan sudah Yesus alami. Jadi belum seberapa dengan apa yang kita alami di kehidupan kita setiap hari. Artinya apa Bapak Ibu Saudara itu yang dikasihi Tuhan? Artinya semakin kita dekat dengan Kristus, begitu banyak pencobaan juga yang akan semakin dekat dengan kita. Oleh sebab itu iblis tidak mau tinggal diam atas kehidupan kita kalau kita mau semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Karena menaruh kematian Yesus dalam tubuh kita ini merupakan satu proses
Jadi proses di mana kita harus mematikan kedagingan kita dan kita tidak mudah untuk meninggalkan kedagingan kita. Karena itu kita harus bisa meninggalkan amarah, dengki, kita harus sabar, bahkan mungkin kita pada saat itu juga mungkin berseteru dengan keluarga, istri dan anak. Disitulah kita mau melepaskan kedagingan kita. Oleh sebab itu kita harus tetap mengingat bahwa Yesus lebih dahulu menerima semua apa yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini seperti yang Yesus alami. Jadi kalau kita ingin seperti Yesus, berarti kita juga harus menerima bagaimana yang Yesus alami. Kita ingin memiliki karakter seperti Yesus. Kita juga harus menerima apa yang Yesus pernah alami. Tetapi Yesus juga tidak tinggal diam, dia memberikan janji bagi kita, yaitu janji yang di ayatnya yang ke-11, di sana kan 2 Korintus 4 ayat yang ke-11, janjinya Tuhan kepada kita. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita yang fana ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan sebab kami, maksudnya kita semua yang masih hidup sekarang ini tetap terus diserahkan kepada maut. Dalam arti ini maut adalah dosa, dosa adalah maut. Jadi karena supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita, maksudnya apa? Karakter Yesus, kehidupan Yesus boleh ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari Tuhan. Jadi janji Kristus bahwa kita akan bisa melewati pencobaan ini, maka kita akan bisa seperti Yesus. Memiliki karakter Yesus, memiliki karakter yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih. Dan kita akan lebih sabar, lebih teguh dalam menghadapi segala macam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arti membawa kematian Yesus dalam tubuh kita artinya bahwa kita selalu mengingat bagaimana Tuhan lebih dulu mati dalam kayu salib, bahkan menderita. Makanya kita selalu ingin mengingat kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kita hari lepas hari Tuhan. Akhir kata ya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita semakin hari semakin nyata sama seperti Yesus. Kalaupun ada pencobaan, penderitaan yang kita alami, itu sama seperti Paulus juga telah mengalami. Oleh sebab itu kalau ada pencobaan dalam hidup kita, seharusnya kita lebih kuat karena kita tahu Yesus lebih dulu menderita untuk kita. Karena itu kita harus membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita untuk hari ini dan juga untuk selama-lamanya. Sekian pemberitaan firman Tuhan untuk kita semua. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kembali kami berdoa dan mengucap syukur apa yang kami boleh dengar, apa yang kami boleh lakukan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman ini, renungan ini. Biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.